serta-merta Andreas mengikutnya. Lalu di ayat 41 dikatakan bahwa Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepada Simon, "Simon, aku," kata kami di sana adalah dia dengan gurunya Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya dia menggunakan kata kami. Tapi saya lebih suka menggunakan aku, pribadi Andreas. Aku telah menemukan Mesias yang disebut dengan Kristus. Bapak Ibu, ada dua warna merah yang saya berikan di sana. Yang pertama adalah kata Simon, dan yang kedua adalah Mesias atau Kristus. Mari kita bahas. Kata Simon berasal dari kata Simeon atau Simon. Dan kata Simeon ini didapat dari Kejadian 29 ayat 33, di mana Lea sudah melahirkan Ruben. Dan setelah Lea melahirkan Ruben, Tuhan memberikan berkat lagi kepada Lea, anak yang kedua, yang namanya Simeon. Dan bila mana kita membaca Kejadian 29 ayat 33, maka kata Simeon artinya Tuhan mengabulkan, Tuhan mendengar permintaan Lea. Itulah sebabnya arti Simeon adalah Tuhan telah mendengar, Tuhan telah mengabulkan doaku. Dan kata Simeon, Simon, itu menjadi Simon. Satu panggilan yang sederhana. Kalau saya gunakan contoh yang lain, Benyamin, dari kata Ben-Oni, akhirnya di zaman modern terkenal dengan nama Beni. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi saya yakin Pak Beni, bapak daripada Theo, itu dari kata Benyamin, Ben-Oni, menjadi Beni. Ada apa dengan Simon? Simon adalah saudara dari Andreas, murid Yohanes Pembaptis, sama-sama mendengar ajakan, mendengar cerita Yesus dari gurunya Yohanes. Dan yang menarik adalah, perhatikan baik-baik, ketika Andreas mengatakan kepada Simon, "Aku telah menemukan Mesias, Kristus itu," serta-merta Simon mengikut Yesus. Simon pun dalam posisi yang sama. Dia tidak pernah melihat Yesus seumur hidupnya. Lalu bertemu ketika Andreas memperkenalkan Yesus. Ayat 42 ini menjadi hal yang menarik Bapak Ibu. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, "Engkau Simon," yang artinya apa tadi? Allah telah mengabulkan. "Hai anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang nama lainnya adalah Petrus. Nama lainnya adalah Petros. Kefas itu adalah bahasa Aram. Salah satu bahasa yang biasa digunakan di zaman Yesus. Dan bahasa Yunaninya adalah Petrus. Ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk kita semua. Kenapa baru ketemu, Yesus langsung mengganti kata Simon dengan kata Kefas atau Petrus? Itu bahasa yang sama. Mengapa Yesus memberi nama Petrus atau Petros? Bapak Ibu, jarak menurut Bapak Ibu, jarak dari Petrus Simon yang akhirnya terkenal dengan kata Simon Petrus bertemu dengan Yesus, lalu dia
mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus 3 kali, itu berapa lama Bapak Ibu? Itu hitungannya tahunan, setidaknya 3 tahun Bapak Ibu. Bayangkan 3 tahun jauh sebelum Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus sudah melihat jauh ke depan tentang Simon. Yesus berkata, "Simon, namamu adalah Allah telah mengabulkan. Tetapi 3 tahun ke depan," kalau saya gunakan bahasa gaul seperti itu ya Bapak Ibu, tetapi 3 tahun ke depan, namamu yang adalah Petrus akan berubah menjadi batu, dan batu itu adalah batu berguling-guling. Kata batu berguling-guling artinya Simon tidak berpegang teguh untuk menyatakan siapa Yesus. Ketika Simon sedang duduk di perbaraan api, sementara Yesus sedang disidang, seseorang berkata, "Bukankah kamu bersama-sama dengan orang yang sedang diadili itu?" "Oh bukan saya." Lalu Petrus pindah ke tempat yang lain, di sisi yang lain. Orang kedua bertanya, "Bukankah kamu?" "Oh enggak, bukan." Orang ketiga pun bertanya, Petrus juga menjawab yang sama, "Oh bukan, kukuruyu." Ayam berkokok. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jauh sebelumnya, Yesus sudah berkata, "Namamu menjadi Petrus, karena engkau adalah batu yang berguling-guling. Engkau tidak mempunyai sikap. Engkau berani menarik pedang untuk memutuskan telinga daripada prajurit Romawi, tetapi untuk mempertahankan kebenaran, mengatakan iya bahwa kau bersama-sama dengan Yesus, Petrus tidak sanggup." Itulah sebabnya Matius 16 ayat 18 berkata, "Dan aku, Yesus, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu, ayat Matius 16 ayat 18, ayat ini disalah tafsirkan oleh banyak gereja. Kenapa? Karena banyak gereja menyangka bahwa perkataan Yesus ini, di atas Petruslah maka jemaat akan didirikan. Ini salah kaprah, ini salah besar. Maka bila mana kita mau menerjemahkan dalam bahasa gaulnya, maka seperti ini Bapak Ibu. "Daku, Yesus, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus," yang artinya batu yang berguling-guling. Bagaimana di atas batu berguling-guling aku akan mendirikan jemaatku? Tidak begitu. Di atas batu karang ini, akulah batu karang itu. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Begitu Bapak Ibu cara membacanya. Sehingga kita mengerti sekarang bahwa Petrus bukanlah dasar dari mendirikan jemaat, tetapi Tuhan Yesus yang adalah batu karang, sementara Petrus adalah batu yang berguling-guling. Yohanes sudah menemukan Yesus dari membaca kitab suci. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada Andreas. Andreas memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus kepada Simon saudaranya. Dan Mesias, bahasa aslinya adalah Mesiak, yang artinya adalah Kristus,
Mesias, Mesiak itu bahasa Ibrani. Kristus bahasa Yunani. Artinya sama, seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi dalam konteks orang Yahudi adalah seorang sebagai juru selamat. Kata Mesias atau Kristus dipakai sebagai gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, seorang juru selamat. Dan ajaib, sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu juru selamat Mesias itu yang sudah datang di Bethlehem. Menurut Alkitab Perjanjian Lama orang Ibrani yang disebut dengan Tanak. Tanak itu adalah singkatan T Taurat, N Nebiim, itulah nabi-nabi, dan Ketubim, itulah tulisan-tulisan. Nabi-nabi itu Yosua, begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu siapa lagi? Yoel, Amos, Obadja, itu dia semua. Sementara Ketubim itulah tulisan-tulisan mulai dari Mazmur, ya, Kidung Agung, Ratapan, siapa lagi ya, Tawarik. Nah, itulah yang disebut dengan surat-surat. Mesias yang dijanjikan adalah orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan untuk menggenapi satu tujuan penyelamatan bagi umat Allah dan menggenapi hukuman terhadap musuh-musuhnya. Kepada orang tersebut yang disebut dengan Mesias atau Kristus itu diberikan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa, dan dalam semua tindakannya yang sesungguhnya bertindak adalah Allah sendiri. Tetapi